Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira dengan NIM 227478 dari kelas H, Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai topik atau materi tentang proses analisis pekerjaan manajemen bakat dan perencanaan personel dan perekrutan. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Human Resource Management yang diampu oleh Bapak Amin Kiswantoro, M.Par CHE. Sebelum memulai membahas materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Human Resource Management. Human Resource Management atau bisa disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM ini merupakan bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan aset paling berharga dalam suatu organisasi, yaitu manusia. MSDM mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM ini bertujuan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, mengembangkan potensi karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, mempertahankan karyawan yang baik, dan untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM yang baik sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Karyawan yang termotivasi, terlatih, dan merasa dihargai akan lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Chapter 4, Proses Analisis Pekerjaan Manajemen Bakat. Manajemen bakat merupakan proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, manajemen bakat adalah cara kita mengolah karyawan terbaik atau yang memiliki potensi besar di perusahaan. Kita tidak hanya sekedar mempekerjakan mereka, tetapi juga mengembangkan, mempertahankan, dan memaksimalkan potensi mereka agar terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian, tujuan dari manajemen bakat. Manajemen bakat memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Lalu, mengapa manajemen bakat penting? Karena manajemen bakat memiliki A. Keunggulan kompetitif, B. Meningkatkan kinerja, C. Menurunkan tingkat turnover, dan yang terakhir adalah menjamin kelangsungan bisnis. Kemudian, bagaimana proses dari manajemen bakat? Yang pertama adalah identifikasi bakat, yang kedua adalah pengembangan bakat, yang ketiga adalah perencanaan karir, keempat adalah penempatan yang tepat, dan yang terakhir adalah retensi bakat. Selanjutnya adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan? Deskripsi pekerjaan merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyelesaian dari suatu pekerjaan, yang merupakan salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Kemudian, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan.
Lalu informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan adalah yang pertama, aktivitas kerja, kedua, perilaku manusia, ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, keempat, standar kerja, kelima, konteks pekerjaan, dan yang terakhir adalah persyaratan manusia. Kemudian, bagaimana kegunaan informasi analisis pekerjaan? Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi. Dengan melakukan perekrutan dan seleksi, maka perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Yang kedua adalah pemenuhan EEO. Komitmen organisasi untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan inklusif. Dengan menerapkan prinsip EEO, perusahaan tidak hanya akan mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga akan memperoleh manfaat jangka panjang seperti peningkatan produktivitas, retensi karyawan, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah penilaian kerja. Alat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan melakukan penilaian kinerja secara berkala dan objektif, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan mereka berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat adalah kompensasi. Dengan menghubungkan kompensasi dengan nilai pekerjaan, perusahaan dapat membangun sistem kompensasi yang memotivasi karyawan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Dengan melakukan pelatihan dalam kegiatan analisis pekerjaan, maka perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang tepat untuk melaksanakan tugasnya, sehingga berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Kemudian, bagaimana cara melakukan analisis pekerjaan? Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Kedua, meninjau latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang terakhir adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama adalah wawancara struktur dan tidak terstruktur. Yang kedua adalah kuesioner. Yang ketiga adalah catatan harian atau log peserta. Dan yang terakhir adalah teknik analisis pekerjaan, kuantitatif kuesioner analisis posisi, dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Kemudian, menulis deskripsi pekerjaan. Terdapat beberapa langkah dalam menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan, kedua rangkuman pekerjaan, ketiga tanggung jawab dan tugas, keempat otoritas pemegang jabatan, kelima standar kinerja, keenam standar kondisi kerja, dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan. Lalu, bagaimana menulis spesifikasi pekerjaan? Yang pertama, spesifikasi untuk personal terlatih dengan yang tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Kedua adalah spesifikasi berdasarkan penilaian. Ketiga adalah spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Dan keempat adalah matriks persyaratan pekerjaan. Kemudian manajemen bakat. Pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk sumber daya manusia. Yang pertama adalah model, kedua pengetahuan dan skill, ketiga kompetensi dasar, personal kompetensi, interpersonal kompetensi, SDM,
atau bisnis atau manajemen. Dan yang terakhir adalah model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Kesimpulan dari chapter 4 adalah manajemen bakat maupun analisis pekerjaan saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan menerapkan manajemen bakat yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mencapai keunggulan kompetitif, dan memastikan keberlangsungan suatu perusahaan. Sementara itu, analisis pekerjaan memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan manajemen bakat yang sukses. Maka, perlu melakukan beberapa langkah seperti melakukan analisis pekerjaan, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, melibatkan karyawan, dan menyusun rencana pengembangan karir. Dengan demikian, baik manajemen bakat maupun analisis pekerjaan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Chapter 5, Perencanaan Personel dan Perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa saja dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Tujuan dari perencanaan angkatan kerja adalah mencegah kekurangan atau kelebihan, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya tenaga kerja, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir adalah menunjang pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, manfaat dari perencanaan angkatan kerja. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi organisasi, kedua menurunkan tingkatan turnover, ketiga meningkatkan fleksibilitas organisasi, dan yang terakhir adalah memperkuat daya saing organisasi. Kemudian, 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama adalah meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Perencanaan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Yang pertama adalah analisis tren. Studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua adalah analisis rasio. Teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antar historis dengan beberapa faktor kasual seperti volume, penjualan, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Kemudian, meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Yang pertama adalah inventory kualifikasi atau keterampilan. Catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, perkembangan bahasa, dan keterampilan khusus karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua adalah bagan pengganti personel. Catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga adalah analisis Markov, sebuah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya seiring berjalannya waktu. Dalam konteks perencanaan sumber daya manusia, analisis Markov dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan karyawan di dalam organisasi, termasuk promosi, demosi, transfer, atau keluarnya karyawan. Kemudian, meramalkan penawaran kandidat dari luar. Yang pertama adalah banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja. Yang kedua adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Selanjutnya adalah perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja
yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kunci, yang kedua mengembangkan kandidat dari dalam, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menilai serta memilih. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal merupakan sumber daya manusia yang sudah ada di dalam perusahaan. Ini bisa berupa karyawan yang sudah bekerja di posisi lain atau mereka yang sedang menempati posisi yang sama namun memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang pertama adalah lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Yang kedua, lebih berkomitmen. Yang ketiga, moral lebih meningkat jika dipromosikan. Keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Dan yang terakhir atau kelima, pengumuman pekerjaan dan mempekerjakan kembali. Kemudian sumber kandidat eksternal. Sumber kandidat eksternal merupakan sumber daya manusia yang berada di luar perusahaan. Yang pertama, perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi. Kedua, merekrut melalui via internet. Yang ketiga, melalui media sosial. Yang keempat, agensi pekerjaan meliputi Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Kelima, pekerja temporer atau paruh waktu. Keenam, perekrut eksekutif. Dan yang terakhir adalah perekrutan perguruan tinggi. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Merupakan perusahaan secara aktif mencari dan mempekerjakan karyawan yang memiliki latar belakang, pengalaman, perspektif, dan identitas yang berbeda-beda. Yang pertama, merekrut wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Yang ketiga, pekerja berusia lanjut. Dan yang terakhir adalah pekerja dengan disabilitas. Kesimpulan dari chapter 5. Perencanaan angkatan kerja adalah suatu proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Manfaat dari perencanaan angkatan kerja yaitu fleksibilitas yang merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis dan daya saing yang merupakan keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Secara ringkas, perencanaan angkatan kerja adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan mengenai topik materi proses analisis pekerjaan manajemen bakat dan perencanaan personel dan perekrutan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.